Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wali pengantin yang saya hormati, keluarga pengantin putra dan keluarga pengantin putri yang hadir yang saya hormati, kedua mempelai yang berbahagia. Sebelum akad nikah dimulai, saya bacakan terlebih dahulu untuk biodata pengantin ini. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 6 Desember 2025, akan dilangsungkan pernikahan antara saudara Muhammad Ibrahim Wil Aidi bin Bapak Asrofi, tempat tanggal lahir Magelang 27 Maret 1997. Alamat tempat tinggal yaitu Jalan Sudirman nomor 41C, Pondok 2, Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Dengan saudari Fatimah binti Bapak Sudiarto, tempat tanggal lahir Kediri 26 Januari 2001. Alamat Bujel RT 6 RW 4 Bujel Mojokerto, Kota Kediri. Yang bertindak sebagai wali nikah yaitu ayah kandung sendiri, yaitu Bapak Sudiarto, tempat tanggal lahir Banjarnegara 23 Juli 1972. Dengan mas kawin atau mahar yaitu berupa cincin emas 2,5 gram. Sudah betul? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah kedua calon mempelai sudah dilaksanakan pemeriksaan secara administrasi dan juga secara syariat agama Islam. Mas Muhammad Ibrahim Wil Aidi dan Mbak Fatimah sudah tidak ada halangan lagi untuk dilaksanakan akad nikah. Wali nikah yaitu Bapak Sudiarto yang nanti akan dinikahkan sendiri oleh beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian langsung saja ke acara berikutnya, yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, acara yang kita harapkan keberkahannya, acara utama yaitu akad pernikahan yang akan dilaksanakan dan yang akan menikahkan yaitu bapak saya, Bapak Sudiarto. Monggo. Salonnya itu biar kan penuh back mantul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Ya Muhammad Ibrahim Wil Aidi bin Asrofi, saya nikahkan dengan putri saya Fatimah binti Sudiarto dengan mahar cincin emas 2,5 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya putri Bapak Fatimah binti Sudiarto dengan mas kawin tersebut tunai. Sah. Sudah. Biarkan teater penata acaranya. Alhamdulillah, acara utama telah dilaksanakan dengan lancar dan insya Allah barokah. Kita doakan bersama-sama, kita doakan ke mempelai laki-laki dan juga wanita. Barakallahu lakuma, baraka alaikuma, wa jama'a bainakuma fi khairin. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Barakallahu lakuma
wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Alhamdulillah. Kemudian beranjak ke acara berikutnya, yaitu sambutan sekaligus nasihat untuk pengantin baru berikut kita semua hadirin yang di sini dari Ustadz Syarifuddin. Longgar apa? Enggak. Monggo, langsung mawon. Sama jalan, Langsung. jalan. Monggo. Nuwun sewu. Bismillah, alhamdulillah, wa ba'du. Demikian prosesi pernikahan antara Muhammad Ibrahim bin Bapak Asrofi yang domisili ada di Pariaman untuk memudahkan mengenal di Pondok Ibnu Abbas Pariaman, yang telah kita saksikan. Akad berjalan dengan lancar. Beliau langsung dinikahkan oleh bapak sendiri yang dikenal dengan nama Cak Mat gitu nggih. Semoga saja apa yang telah berjalan Allah memberikan keberkahan kepada semuanya. Apa yang sedang berjalan adalah penandatanganan berkas-berkas yang seolah itu adalah sangat lengkap sekali, dari semua sisi telah berjalan dengan baik. Semoga apa yang ada Allah memberikan kemudahan buat kita semuanya. Amin. Sambil menunggu kelengkapan pemberkasan tanda tangan sana sini, kita ikuti sampai nanti selesai. Berikutnya sekarang untuk pengambilan tanda tangan kepada mempelai putri oleh bapaknya sendiri. Sepertinya Bapak Naib masih ada waktu longgar atau enggal badhe tindak. Masih wonten panen malih. Oh nggih, panen nggih. Kita tunggu beberapa saat pemberkasan sampai selesai. Masih pengambilan tanda tangan. Alhamdulillah dari mempelai putrinya sudah, tinggal kelengkapan berikutnya. Oke, saksi pertama kula piyambak. Ngapunten. Monggo, Ustaz. Pertama nggih, satu nggih. Saksi dua. Mas Muhammad. Mas Muhammad. Kakaknya. Suami. Wah, Dek. Berikutnya penanda tangan saksi yang kedua dari adiknya mempelai putri.
Berikutnya penyerahan kartu nikah, sedang diambil fotonya. Yang sana. Aku 2, 3 fotokan mas. Tiga. Satu lagi. 1, 2, 3. Betul ya nanti kalau orang ya. Pandai temegang. Betul ya, betul lah. Betul. Ya, saksikan ya. Kalau tak anggota kami pamit sekalian. Ya Allah, apa ngapilkan Kesesok jam berapa? Nolih. tengah song. Langsung ya. Terus semua khair, monggo. Selamat Mas. Enggak. Minum. Demikian Bapak dari KUA telah purna ketika menghantarkan kepada kita semuanya pencatatannya, persaksiannya. Iya. Minum lah. Kalau mau cepat langsung mulai ya. Sekalian sambil beramah tamah, monggo. Joroto, Pak. Jam berapa? Tengah semua jam 8 oke. Jam 9 toh? Masih ada setengah jam lagi. Orang guys. Bentar terus ditahan. Apa? Udah cukup. Pamutin, monggo. Monggo. Monggo Pak Mutin, mboten kesesat nggih. Bagi dan madrasah apa? Masih lama waktunya. Kok pokoknya nenggo pacarnya pun dulu nih. Untuk sakit nekan Monggo. Terus habis ini Masnya ke Padang apa? Masuk Padang. Berarti Mbaknya dibawa ke sana. Monggo di Injuannya sampun anu ta? Iya, siap. Keluarga Jawa domisili di Padang. Kampungnya. Sing kok Pak, anu sih Pak dulu harus wajib. Pak Mudin dipun dampingi monggo iki. Monggo kan. Nggih. Iki Ustaz ya beri nasihat. Wah, harus lah walaupun sedikit. Oh, tolong. Iya, ini istilahnya Iki mboten iki terus sampun anu dipun cawisi. Nek Mas ya. Ngapunten. Nggih, monggo. Pak Rudin ngapunten Guys, kula. monggo. Guys, barakallahu. Oke. Darin. Ampun. Apa? Wajib ini. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Disampaikan kepada tuan rumah di masyarakat sini dikenal dengan nama Cak Mat. Semoga kepada beliau, keluarga, anak, cucu, dan kerabat semuanya selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita aturkan pujian, sanjungan, pengagungan, syukur kita semata hanya untuk Allah taala, yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur saya di sini di hadapan panjenengan sedaya dalam rangka untuk menjaga keakraban kita semuanya, termasuk acara keluargaan yang bersifat luwes, di mana saya mewakili keluarga Ustadz Abu Rifki Al-Asrofi hafidhunallah subhanahu wa ta'ala, yang saya dengan beliau seolah memiliki hubungan yang amat sangat dekat. Pertama, sama-sama semuslim. Yang kedua, seolah sama-sama seakidah. Yang ketiga, seolah juga sama-sama semanhaj, yaitu berislam kembali kepada Al-Quran, ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, dipahami, diamalkan sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, yang keberadaan para sahabat merupakan profil percontohan. Karena sahabat muridnya Nabi, diajari langsung, dibimbing langsung, dididik langsung, dikontrol langsung, bahkan dipantau dengan wahyu, karena mereka diajak berproses di dalam dakwah sampai sempurna, sehingga peran para sahabat memiliki kedudukan yang Allah berikan nilai yang sangat luar biasa. Ya Allah berikan kedudukan para sahabat dengan jabatan predikat radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Sebagaimana Allah jelaskan, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor waladina tabu ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an aw kama qala ta'ala. Generasi awal Islam siapa? Muhajir. Siapa? Ansor. Kepada mereka Allah memberikan predikat ridho, dan orang-orang yang mau napatilah jejak mereka. Itu namanya semanhaj Islam kita kembali kepada generasi yang pertama. Di balik itu, selain yang telah kita sebutkan di atas, saya juga punya kedekatan dengan beliau, yaitu sama-sama punya hubungan perpisanan. Dan juga sama-sama podo-podo wong Jawa nih. Cuma beliau berpindah akhirnya menjadi penduduk di Pariaman Padang sana. Yang saya nikahkan anak saya yang namanya Nikma Fitria dengan saudara Mikdad, yang sekarang sudah Allah berikan keturunan, ada 4 anak, semuanya putri. Berarti kalau begitu saya punya hubungan dekat dengan beliau, royoan tapi ratau tukaran. Masing-masing ngomong kuwi putuku,
tapi atau tukaran. Itu diantara hubungan kedekatan saya, dan saya pun juga sudah sering berulang untuk jenguk ke sana, yang kondisi di sana sebagiannya itu sedang mengalami musibah, entah di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Acehnya, sampai Bapak Gubernurnya di Sumatera Barat mau acara ndui gawe ditunda, jangan sampai ada pesta bahagia pada kondisi masyarakat yang sedang mengalami duka. Semoga saja musibah yang menimpa saudara kita di belahan sana, Allah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, solusi, sekaligus pelajaran. Karena musibah yang ada, selain ada peristiwa alam yang Allah kehendaki terjadi, manusia juga ada sebab-sebab yang memancing datangnya musibah. Mungkin karena ada sifat yang harus dikendalikan. Karena seperti bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam ketika memimpin umat setelah selamat dari kejaran Fir'aun menuju ke Baitul Maqdis, mengarungi padang yang sangat luas. Mereka mendapatkan anugerah di tempat yang terbuka, tetapi mendung selalu memayungi. Di mana ada batu mereka butuh air, dipukul meluar air. Allah juga sediakan al-manna, barang yang melekat manis bagaikan madu. Demikian juga ada as-salwa, burung yang sangat jinak, semisal burung bahasa Jawanya puyuh. Mereka dipesankan ambillah secukupnya, karena terlalu senang menangkap, akhirnya mereka berlebihan. Disitulah nggak habis dimakan, terjadi basi. Sifat inilah yang kadang merusak kepada alam. Ketika kekayaan alam itu diambil sakwajari, tidak ada israf, seolah alam terjaga. Tapi ketika manusia mengatakan mali, 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 hartaku, hartaku, sehingga yang diambil dari luar kebutuhan nanti menyebabkan terjadi kerusakan, perlombaan, jor-joran, akhirnya alam menjadi rusak. Disitulah Allah ingatkan, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas, petaka yang terjadi di daratan, di lautan itu dengan sebab dosa-dosa manusia. Semoga ini supaya disadari, sehingga dengan tobat, istighfar, dunia diambil secukupnya, alam terjaga, seolah kita pun juga akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Semoga mereka yang sedang terdampak, Allah memberikan kesabaran dan jalan keluar, kesempatan buat kita semuanya. Doakan mereka, mau berdonasi, insya Allah amat sangat dibutuhkan oleh mereka. Berikutnya, setelah saya jelaskan kedudukan saya dengan Pak Asrofi punya hubungan sangat dekat, maka di sini saya mendapatkan mandat untuk mewakili beliau. Karena mandat yang diemban kepada saya double. Kemarin acara keluarga lamaran, nggih kula sing ngelamar nih. Berarti besan wakil bisa tolong lamarno ngoten nggih. Itu merupakan kepercayaan yang luar biasa dan sudah tersampai, diterima dengan baik dan selalu disiapkan, dan hari ini adalah acara puncaknya, pernikahannya sampai selesai. Yang kedua, masih mewakili beliau lagi dalam acara kekeluargaan ini. Maka kami sampaikan kepada keluarga di sini dengan syukron jazakumullah khairan. Yang tampak di mata kami adalah keluarga sini adalah baik. Yang tampak di mata kami keluarga sini insya Allah adalah baik. Maka dengan husnudzon yang ada, ya Allah jelaskan, ana inda dzanni abdi bi, saya selalu menyertai persangkaan hambaku kepadaku. Makanya apabila kita selalu berhusnudzon, Allah pun juga akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada siapa yang berprasangka baik. Adapun apabila punya kekurangan, itulah lumrah. Maka daripada itu, bila ada kekurangan, siapapun pasti akan memaklumi dan saling memaafkan. Adapun kebaikannya, inilah yang kita wajib untuk selalu mensyukuri dan mensyukuri. Itu ucapan terima kasih kami. Dengan husnudzon kami diterima dengan baik, dan kami doakan semoga semua jerih payah yang ada
Allah mencatat sebagai amal kebaikan yang akan membuat timbangan kebaikan akan selalu berbobot di sisi Allah SWT, yang akan memberikan balasan pahala yang berlipat-lipat. Sekaligus saya mewakili keluarga rombongan dari Mempelai Putra, mohon maaf mungkin kehadiran kami cukup menyusahkan, merepotkan dan sebagainya. Kemudian nanti setelah acara selesai, maka kami akan berinteraksi secukupnya, sekira punya kepentingan mendadak dan nanti akan segera pulang. Kami hanya minta didoakan semoga perjalanan kami nanti bisa selamat sampai di tujuan. Semoga nanti kepulangannya sampai di Pariaman keadaannya normal-normal saja. Bab cerita kemarin, buat yang mengantarkannya, budale masih lumayan gasek, begitu mulai wis bingung golek dalan, yang gasek karena sudah dikejar oleh banjir. Nanti bingung sing ngeternya muter-muter lewat dalan nanti, diceritakan seperti itu. Nah, semoga sudah surut dan aman kembali, keadaan tertata, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Itu saya mewakili pokok acara keluarga yang ada di kesempatan kali ini, sekaligus kepada Cak Mat. Berarti saya dengan Cak Mat ini malah punya hubungan lebih dekat nih. Pertama sama-sama kenalan semusim, sekarang lebih diakrabkan lagi. Antara saya dengan Pak Asrofi Bisanwan, sekarang Cak Mat dengan Pak Asrofi juga Bisanan lagi. Semoga nanti akan semakin kokoh, keluarga berkembang di atas sunnah, bukan sebatas berkembang saja, tapi berkembang di atas sunnah, karena ke depan kita membutuhkan generasi sunnah yang lebih luar biasa. Adapun keberadaan Ananda Muhammad Ibrahim Ibnu Asrofi secara usaha mendidik telah bekerja keras, dididik sebaik mungkin. Bila memang ada kekurangan, semuanya memang punya kekurangan, justru dengan kekurangan nanti menjadi batu loncatan bertumpu untuk meningkat lebih baik lagi. Karena orang baik semata baik sulit, tapi baik ketika pernah punya kesalahan dan ada resikonya, bisa ngambil pelajaran, nanti kebaikannya insya Allah akan bisa dipacu lagi. Semisal orang menikmati hidangan tidak pernah kenyang, rasanya biasa, tapi ketika pernah lapar, sangat lapar, nanti lezatnya luar biasa. Orang dalam keadaan baik, nggak pernah dosa, itu kebaikannya biasa. Tapi ketika pernah kena dosa, lalu kena musibah, lalu itu berat, kemudian ingin mentas, itu nanti semangatnya luar biasa. Ketika dimantaskan dan selamat, itu nanti akan terjadi kesyukuran. Maka hikmah orang itu bisa salah adalah untuk meningkatkan nilai, bukan untuk disalah-salahkan. Maka untuk itu kami serahkan Ananda Muhammad Ibrahim kepada keluarga sini. Insya Allah juga akan diterima sebagaimana keluarga semestinya dan tidak dibeda-bedakan. Maka kita bekerja sama untuk mendidik diri, mendidik keluarga di atas sunnah, di atas manhaj yang benar, sehingga nanti kita berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah, kita bahagia karena Allah. Apabila juga ada suatu kesempatan duka juga karena Allah, memang kita dapat kesempatan diberi pahala lewat syukur dan sabar. Pernikahan pun juga demikian, ada imsakun bil ma'ruf, ada juga tasrihun bi ihsan. Bila sebaiknya kumpul, jagalah di dalam kebaikan. Bila ada kondisi terpaksa pisah, semoga Allah menjaga kita semuanya. Itu pun juga supaya berada di dalam kebaikan, dan supaya antara syukur dan sabar itu adalah seimbang sebagaimana kita bernafas antara menghirup dan menghembusnya. Lalu berikutnya, keberadaan nikah itu bukan semata kebutuhan laki perempuan, bukan semata kepentingan antar orang tua untuk berbesan, tetapi pernikahan itu merupakan cara yang Allah jadikan makhluk bergenerasi. Adam tidak ada, Allah cipta dari tanah.
sendirian diberikan pendamping Hawa dari rusuknya. Dari keduanya berkembang biak anak tun laki perempuan yang sangat banyak sekali. Yang hikmahnya akan terjadi mata rantai pemakmur bumi. Dan manusia dicipta sebagai makhluk sosial, berinteraksi, yang tujuannya untuk membesarkan pahala. Karena setakwa-takwa orang takwa, bila orang itu sendirian, ketakwaannya terbatas. Tapi ketika dia memiliki istri, tambah kebaikan. Punya anak yang sangat banyak, tambah kebaikan. Jangan semata hanya satu, hanya dua programnya. Tapi ya boleh satu atau 1,5. Nopo 1,5? Lusin. 1 lusin atau 1,5 lusin. Kenapa? Jatah rezeki dari Allah, sing rezekani Allah. Orang kerja itu bukan mencari rezeki, tapi melaksanakan ketaatan, melaksanakan sebab. Sehingga ketika ada orang gara-gara nggak bisa memberi makan kepada anak, akhirnya terjadi perampingan, bahasa sadisnya pembunuhan. Ya Allah pun juga jelaskan dengan bahasa demikian, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kamu jangan bunuh anakmu karena takut miskin. Jangan. Kenapa? Kalau mereka punya alasan nggak bisa memberikan rezeki, Allah yang menjamin. Nahnu narzuqukum wa iyahum. Sing rezekeni kamu dan mereka itu adalah saya. Sementara ketika suami bekerja mencarikan rezeki dan yang lain-lain, ini bukan beban, tapi kesempatan yang menjanjikan. Karena nafkah ini akan membuka rezeki berikutnya. Orang punya harta tidak pernah infak, akan habis. Tapi orang infak nanti akan bertambah. Karena pesan Nabi SAW, mana koso malun min sodakoh, harta tidak kurang karena sodakoh. Janji Allah Ta'ala, wa ma anfaqtum fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kamu infakkan, Allah pasti memberi ganti. Makanya nikah tidak usah menunggu kaya. Nikah menunggu berani dengan niat ikhlas. Kalau berangkat nikah nunggu kaya, kapan sugih? Tapi nikah nunggu siap dengan ikhlas dalam rangka beribadah, Allah yang akan memberikan kecukupan. Kenapa begitu? Karena dengan nikah dosa-dosa tutup. Dosa mata hilang, dosa telinga hilang, dosa pikiran hilang, dosa tangan, dosa kaki hilang. Yang puncaknya dosa kelamin hilang. Karena sebelum menikah haram semuanya, akan masuk pada wilayah zina mata, zina telinga, zina tangan, zina kaki, zina pikiran. Bila tidak terkendali bisa zina kelamin, maka dengan nikah semuanya akan menjadi halal, bahkan berpahala. Yang pesan Nabi SAW, wa fi budahadikum sodakoh, pada kelamin kalian itu ada sodakoh. Sehingga mereka nanya, ayati ahaduna sahwatahu fa walau fi sodakoh wa walau fi ajrun. Apa iya seseorang menyalurkan syahwatnya itu ada pahala? Pesan Nabi, coba kamu pikir, ketika dia menyalurkan yang haram, dosakah? Jawabnya iya. Kalau dengan cara haram itu dosa, dengan cara halal itu adalah berpahala. Ini nambahi pahala. Jadi jima itulah nambahi pahala, bukan beban. Itu nambahi pahala, walaupun kadang pernah aras-arasan barang, tapi budal wae. Kenapa? Itu untuk meraih pahala. Luar biasa fadilahnya. Makanya ada ungkapan orang dulu, ibtahu al-ghina binikah, carilah kekayaan dengan cara nikah. Kenapa? Ya tadi, dengan nikah dosa menjadi hilang. Dosa itu penghalang rezeki. Innallaha la yuharimu rizqa bidzambin yusibuh. Allah mengharamkan rezeki gara-gara dosa. Nah, sekarang dosanya hilang, berarti rezekinya tidak ada penghalang, akan datang. Dan kenyataannya orang cepat kaya dengan cara menikah. Orang cepat kaya dengan cara
menikah. Nah seperti itu. Demikian juga dengan nafkah nanti akan bertambah-tambah 10 kali, 700 kali sampai kelipatan yang nggak bisa dihitung. Lebih daripada itu, dengan nanti turun anak, turun cucu, yang orang tua mempelopori pada kebaikan, anak-anak melanjutkan pada kebaikan, nanti akan dikumpulkan keluarga besar. Siapa punya derajat paling tinggi, nanti anggota keluarganya yang sejalan, yang tidak batal, makanya akan diangkat tinggi-tinggi. Ngungkuli dari ungkapan wong Jawa, rabi mikul dhuwur mendem jero. Ini lebih tinggi lagi. Ya Allah telah menyebutkan waladina amanu wa tabatuhum dzurriyyatun bi iman alhaqna bin dzurriyyatahum wa ma alatnahum bin amal min syai' kullu mri'in bima kasabarahin. Wong tua sing iman ditindaklanjuti oleh anak turun juga dengan iman, nanti akan disusulkan tanpa dikurangi pahala mereka sedikit pun. Bapak ibu bagus, anak cucu bagus, leluhurnya, kakek neneknya, mbah buyut itu juga bagus. Nanti siapa yang punya derajat paling tinggi, yang lain-lainnya punya kekurangan, nanti akan diangkat. Inilah hikmah dari pernikahan. Maka untuk itu enggak rugi orang menikah, justru disemangati dan juga diwaspadakan apabila tidak ada nikah nanti bisa liar, dosa mata liar, puncaknya dosa kelamin liar. Ini akan mengundang petaka. Dan Nabi SAW itu menggerakkan generasi muda untuk segera menikah. Apalagi untuk perjuangan dibutuhkan generasi muda yang handal, generasi robbani, robbaniyun, yang mereka sebagai alim, ahli ilmu, yang amil, semangat beramal, yang mu'alim, siap berdakwah. Apabila itu berkembang, generasi muda akan luar biasa. Nanti masa depan dipegang generasi muda yang dikatakan abaul mustaqbal, sebagai generasi masa depan. Dengan dididik demikian, maka nanti akan mewujudkan negeri yang beriman, yang bertakwa. Dari situlah nanti akan terbuka berkah Allah, entah yang ngucur dari langit maupun yang nyumber dari bumi. Nikah supaya itu diarahkan ke sana. Benarkan dulu niatnya, yaitu untuk beribadah, sehingga nanti adab-adabnya juga akan dipenuhi. Gimana adab-adabnya? Nanti ketika sudah dipertemukan, silahkan memiliki wudhu keduanya. Mungkin setelah diberi kesempatan untuk sholat 2 rakaat, dan ini sak wayah-wayah, karena termasuk sholat sunnahnya bersifat mutlak. Silahkan setelah itu nanti pegang ubun-ubun istri sambil minta kepada Allah. Setelah memuji Allah, bersolawat, minta kepadanya, ya Allah, saya minta kepadamu akan kebaikan dia, kebaikan apa yang ada padanya, kebaikan apa yang kau cipta padanya. Ya Allah, saya memohon perlindungan kepadamu dari kejahatan apa yang ada padanya, kejahatan yang telah kau cipta padanya. Loman as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma jabaltu alaih wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma fiha wa min syarri ma jabaltahu alaiha. Itu penting doa seperti itu. Setelah itu nanti bisa berakrab-akrab, lalu berikutnya kepentingan pribadi mereka. Dan jangan lupa ketika memulai kepentingan pribadinya itu untuk berdoa untuk dijauhkan dari setan. Tentunya ini sudah sangat dihafalkan oleh siapapun dengan Bismillah Allahumma jannibna minas syaiton wa jannibna ma razaqtana. Itu penting sekali. Kenapa? Dengan Bismillah mata setan tertutup, nggak bisa memandang, sehingga setan tidak ngeroyok kepentingan pribadi. Bapak boleh sampai lupa setan ngeroyok, ini amat sangat membahayakan. Lalu berikutnya nanti ke depan, rezeki harus halal, ilmu harus selalu dijaga, dan lingkungan baik harus selalu dikembangkan. Dan orang tua ketika nanti memiliki anak, didik anak sejak berada di dalam kandungan. Carikan lingkungan yang baik, dan berjuanglah kerja mati-matian untuk mendidik anak sebaik-baiknya. Bila suami istri mengalami kasus, supaya lebih banyak meredam. Kenapa? Berpikirnya adalah generasi ke depan, bagaimana anak kita. Jangan sampai anak-anak menjadi korban karena tidak rukunnya orang tua. Maka apabila ada benih-benih
yang bisa mengarah ke sana, jangan gampang-gampang keluar kata cerai. Karena cerai itu sulit, perkara hal yang paling dibenci. Maka untuk itu langkahnya ilmu dijaga. Mulai ada gejala pisah ranjang supaya semakin akrab. Nyapoto yang biasanya ketemu di rumah peluk jam sekarang kok mulai jarang, nanti akan bercerita. Bila ada masalah segera diurai. Jangan sampai masalah sedikit cerai, dikit-dikit cerai, tidak boleh itu. Ada langkah-langkahnya, nasihat, pisah ranjang, pukulan pelajaran. Bila nggak selesai, dua keluarga ngumpul untuk mencari solusi. Bila nggak selesai, baru di sana ada perceraian. Jadi cerai itu sangat sulit sekali. Kenapa? Ya memang bukan perkara yang untuk bermudah-mudah. Dengan cara begitu nanti kita akan berada pada kondisi yang terjaga. Demikian beberapa poin yang butuh untuk kita sampaikan. Selain mungkin mewakili keluarga, sekaligus juga sedikit tausiah, semoga bisa menjadi pembekalan buat semuanya. Dan tentunya buat kita semuanya ketika kita diundang pada acara walimah, makanya kita punya kewajiban untuk mendoakan kepada mempelai dan juga keluarganya. Silahkan masing-masing dengan mendoakan dengan barokahullahu laka wa barokah alaika wa jama bainakum bi khairin. Allahumma barik lahum fima razaqtahum wa fir lahum warhamhum. Allahumma aski man askona wa atim man at'amana. Itu diantara doa-doa yang dibimbingkan buat kita semuanya ketika kita menghadiri acara pernikahan. Demikian yang kita sampaikan. Mohon maaf, mungkin saya cukup panjang lebar untuk menyampaikan mewakili keluarga mempelai putra, sekaligus tausiah yang ada. Semoga menjadi permakluman kita semuanya dan semoga Allah memberikan kebaikan buat kita semuanya. Demikian yang tersampai, waktu dikembalikan. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.